Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Wisnu Bayu Kurniawan dengan NIM 235505248 dari jurusan Manajemen Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Putra Bangsa. Di sini saya akan mempresentasikan tentang etika bisnis dan tanggung jawab sosial sebagai memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengantar bisnis. Baiklah, mari kita langsung saja ke penjelasannya. Oke, untuk pembahasan yang pertama yaitu ada dasar-dasar konseptual etika bisnis. Yang pertama ada pengertian bisnis. Pengertian etika berasal dari bahasa Yunani yang dalam bentuk tunggal yaitu ethos yang berarti sikap, cara berpikir, watak kesusilaan atau adat. Kemudian, yang kedua ada tujuan etika bisnis. Tujuan umum etika bisnis yang pertama yaitu untuk mendapatkan konsep yang sama mengenai penilaian baik dan buruknya perilaku seseorang atau tindakan manusia dalam ruang dan waktu tertentu. Yang kedua ada mengarahkan perkembangan masyarakat menuju suasana yang harmonis, tertib, teratur, damai. Yang ketiga ada mengajak orang bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan secara otonom. Baik, untuk penjelasan selanjutnya yaitu prinsip etika bisnis. Prinsip-prinsip etika yang berlaku dalam bisnis yaitu satu, ada prinsip otonomi. Prinsip otonomi itu apa? Yaitu sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan berdasarkan kesadaran sendiri tentang apa yang dianggap baik untuk dilakukannya. Yang kedua ada prinsip kejujuran. Kejujuran ini sangat relevan dalam bisnis berkaitan dengan pemenuhan syarat-syarat kontrak atau perjanjian yang sebanding dan hubungannya kerja di internal. Yang ketiga itu ada prinsip keadilan. Prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan secara adil, sesuai dengan kriteria yang rasional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat ada prinsip saling menguntungkan. Di dalam prinsip etika bisnis, ada yang namanya prinsip saling menguntungkan dalam bisnis agar kompetitif, tetap harus diupayakan terjadinya win-win solution. Dan yang terakhir yaitu prinsip integritas moral. Sebagai tuntunan moral dalam perilaku bisnis atau perusahaan, agar dalam menjalankan bisnisnya selalu menjaga nama baik perusahaannya. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu ada peran etika bisnis. Di dalam bisnis ada peran etika yang harus dilakukan oleh perusahaan tersebut. Yang pertama ada etika harus menjadi pedoman dalam kegiatan masyarakat dan seharusnya juga menjadi pedoman bagi pembisnisnya. Mana tindakan yang tepat, benar dan boleh dilakukan dalam bisnis. Yang kedua itu ada etika berperan sebagai penghubung pelaku bisnis. Pelayanan purna jual tentu merupakan refleksi nilai atau etika bisnis yang diterapkan di dalam perusahaan untuk menjaga loyalitas konsumennya. Yang ketiga ada etika juga berperan sebagai syarat utama untuk kelanggengan dan konsistensi perusahaan. Loyalitas konsumen akan dapat membantu perusahaan agar tetap bisa bertahan. Yang keempat yaitu sebagai kontrol terhadap individu. Nilai-nilai dalam prinsip moral sebagai inti kekuatan suatu perusahaan dengan mengutamakan kejujuran dan tanggung jawab. Oke, untuk penjelasan berikutnya ada perilaku etis dalam bisnis. Di dalam berbisnis terdapat perilaku-perilaku yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu kejujuran dan integritas. Perilaku ini menekankan pentingnya kejujuran dan integritas dalam melakukan bisnis. Kita harus selalu bertindak jujur dan menghindari segala bentuk kecurangan atau manipulasi. Yang kedua, ada tanggung jawab sosial.
Perilaku ini menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dalam menjalankan bisnis. Kita harus mempertimbangkan dampak bisnis terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Yang ketiga ada keadilan dan kesetaraan. Perilaku ini menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam berbisnis. Kita harus memperlakukan semua pihak dengan adil dan tidak diskriminatif. Yang keempat, ada menghormati hak cipta dan hak kekayaan intelektual. Perilaku ini menekankan pentingnya menghormati hak cipta dan hak kekayaan intelektual orang lain, termasuk produk, merek, dan paten. Dalam bisnis, melanggar hak cipta atau hak kekayaan intelektual dapat merugikan pihak lain dan merusak citra perusahaan. Baik, yang berikutnya yaitu pengelolaan konflik dalam organisasi. Pengelolaan konflik dalam organisasi merupakan pendekatan yang bertujuan untuk menghindari serta mencegah perselisihan antara anggota organisasi. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola konflik. Yang pertama ada pengertian manajemen konflik. Manajemen konflik adalah proses untuk mengatur dan mengawasi pertentangan yang terjadi sebagai akibat dari perbedaan antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Yang kedua, ada tujuan manajemen konflik. Menghasilkan resolusi atau menyelesaikan agar konflik tidak berlangsung terus-menerus. Yang ketiga, ada pendekatan manajemen konflik. Terdapat beberapa pendekatan dalam mengelola konflik. Yang pertama yaitu menghindari, konflik dengan mengurangi interaksi antar pihak-pihak yang terlibat. Yang kedua yaitu mengakomodasi, yaitu untuk mengutamakan kepentingan pihak lain dan mengurangi ketegangan. Yang ketiga yaitu kompromi dan negosiasi, yaitu mencari solusi bersama yang mengakomodasi kepentingan semua pihak. Yang keempat yaitu memecahkan masalah atau kolaborasi, yaitu berusaha mencapai resolusi dengan melibatkan kerjasama aktif antara pihak-pihak yang terlibat. Pengelolaan konflik yang terakhir yaitu harmoni dan kinerja organisasi. Yang pertama, yaitu ada mengelola konflik dengan memahami sumber masalah, membangun komunikatif yang efektif. Yang kedua, ada organisasi yang berhasil mengelola konflik dapat meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan bersama dengan sukses. Penjelasan selanjutnya yaitu pengelolaan perilaku etis dalam bisnis dan atau organisasi bisnis. Perilaku etis dalam bisnis dan organisasi merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan operasi yang baik dan membangun reputasi yang positif. Berikut beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu ada definisi perilaku etis. Perilaku etis adalah sikap dan tindakan yang sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara umum. Contohnya, prinsip-prinsip perilaku etis meliputi kejujuran, pegang janji, membantu orang lain, dan menghormati hak-hak yang lain. Yang kedua yaitu aspek-aspek perilaku etis. Menghargai hubungan, yaitu dengan cara menghormati rekan kerja dan menghargai pendapat orang lain. Kedisiplinan, mematuhi peraturan yang berlaku dalam perusahaan tersebut, kemudian komunikasi nilai dan prinsip. Yang ketiga yaitu manfaat perilaku etis. Meningkatkan produktivitas rekan kerja dan manajer, mempertahankan stabilitas kinerja organisasi, dan membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Ke penjelasan selanjutnya yaitu hak asasi manusia dalam bisnis. Hak asasi manusia atau HAM dalam konteks bisnis mengacu pada prinsip-prinsip yang mengatur bagaimana perusahaan dan organisasi harus menghormati dan melindungi hak-hak dasar individu, serta meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat. Berikut beberapa langkah yang dapat membantu mengintegrasikan HAM dalam konteks bisnis. Yang pertama ada penyusunan regulasi dan kebijakan.
Perusahaan perlu mengembangkan kebijakan dan regulasi yang mendukung perlindungan HAM, termasuk perlindungan pekerja, lingkungan hidup, dan hak masyarakat lokal. Yang kedua, ada bisnis harus mendukung dan menghormati perlindungan HAM yang dinyatakan secara internasional. Yang ketiga, ada perusahaan harus menghindari pelanggaran HAM dan mengatasi kerugian yang dialami korban terdampak aktivitas bisnis. Kemudian integrasi HAM dalam bisnis membantu memastikan bahwa perusahaan beroperasi dengan menghormati hak asasi manusia dan meminimalkan dampak negatif pada masyarakat dan lingkungan. Beberapa contoh implementasi hak asasi manusia dalam konteks bisnis. Yang pertama, ada kebijakan hak asasi manusia. Perusahaan maksudnya yaitu kebijakan yang menetapkan komitmen mereka terhadap hak asasi manusia. Perlindungan upah dan jam kerja, yaitu kepastian bayaran sesuai dengan upah minimum dan ketentuan jam kerja yang harus jelas dan menghormati hak pekerja. Kemudian ada pencegahan diskriminasi, yaitu tanggung jawab terhadap dampak lingkungan dan masyarakat. Penjelasan berikutnya yaitu kewajiban perusahaan terkait dengan hak asasi manusia. Kewajiban perusahaan terkait hak asasi manusia dalam etika bisnis yaitu 1. Menghormati hak asasi manusia. Menghormati hak asasi manusia berarti perusahaan harus menghindari tindakan yang dapat melanggar hak-hak tersebut. Kebijakan HAM. Mengembangkan kebijakan hak asasi manusia yang jelas yang menunjukkan komitmen perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia dalam semua aktivitas bisnisnya. Contohnya, perusahaan dapat membuat kebijakan yang melarang diskriminasi, pelecehan, dan kekerasan di tempat kerja. Yang kedua, melindungi hak asasi manusia. Melindungi hak asasi manusia berarti perusahaan harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah dan mengatasi dampak negatif pada hak asasi manusia yang mungkin timbul dari operasi mereka. Contohnya, memastikan adanya alat pelindungan diri atau APD yang memadai dan prosedur keselamatan kerja. Yang ketiga, ada memenuhi hak asasi manusia. Memenuhi hak asasi manusia berarti perusahaan harus berusaha untuk memenuhi hak-hak dasar manusia melalui tindakan proaktif dan tanggung jawab sosial. Contohnya, seperti gaji yang setara dengan atau di atas upah minimum yang berlaku. Oke, penjelasan berikutnya adalah bidang-bidang tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility adalah suatu konsep bahwa organisasi khususnya perusahaan yang memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya yang meliputi konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan sebagainya. Tujuan tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan berkaitan dengan cara suatu bisnis untuk bertindak terhadap kelompok dan pribadi lainnya dalam lingkungan dan merupakan tanggapan dari perusahaan atau bisnis terhadap kebutuhan sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan dapat diperuntukkan bagi beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada bertanggung jawab terhadap pelanggan, yaitu antara lain hak untuk mendapatkan produk yang aman, memperoleh informasi yang didengar, dan hak untuk memilih. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap tenaga kerja, misalnya dengan memberikan hak atas jaminan keselamatan kerja. Kemudian yang terakhir yaitu bertanggung jawab terhadap lingkungan, misalnya dengan mencegah terjadinya polusi dan menjaga kelestarian alam. Beranjak pada penjelasan berikutnya yaitu tahap-tahap pengembangan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial. Berikut adalah tahap-tahap umum dalam pengembangan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial. Yang pertama, ada perencanaan, yaitu mengidentifikasi pemangku kepentingan dan melaksanakan analisis kebutuhan. Yang kedua, ada persiapan,
yaitu menyusun anggaran dan membentuk tim pelaksanaan. Perencanaan yang ketiga yaitu implementasi. Di dalamnya terdapat melaksanakan program sesuai rencana dan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Tahapan berikutnya yaitu tahapan evaluasi. Di dalamnya terdapat pengukuran capaian program berdasarkan indikator dan menganalisis dampak terhadap masyarakat. Tahapan yang nomor 5 yaitu pelaporan, yaitu menyusun laporan CSR yang komprehensif dan mengkomunikasikan hasil program kepada pemangku kepentingan. Tahapan yang terakhir yaitu perbaikan berkelanjutan. Menindaklanjuti hasil evaluasi dan mengembangkan inovasi program CSR. Baiklah, untuk penjelasan yang terakhir pada materi kali ini, yaitu evaluasi dalam pengelolaan etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Dalam mengelola etika bisnis dan tanggung jawab sosial, evaluasi merupakan langkah penting. Berikut beberapa poin kunci dalam melakukan evaluasi. Yang pertama, ada kepatuhan terhadap peraturan. Maksudnya memeriksa apakah ada pelanggaran etika atau hukum yang terjadi di dalam perusahaan tersebut. Yang kedua, ada dampak sosial dan lingkungan. Maksudnya itu mengukur dampak operasi perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan di perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu transparansi dan akuntabilitas, yaitu menilai keterbukaan perusahaan dalam melaporkan aktivitas kinerjanya. Yang keempat ada budaya etis, yaitu mengevaluasi sejauh mana nilai-nilai etika yang tertanam dalam budaya perusahaan. Yang kelima yaitu rantai pasokan. Maksudnya memeriksa praktek etis dan berkelanjutan di seluruh rantai pasokan. Yang keenam ada kepuasan pemangku, yaitu mengukur tingkat kepuasan karyawan pelanggan, investor, dan masyarakat. Yang ketujuh yaitu inovasi berkelanjutan. Maksudnya mengevaluasi upaya perusahaan dalam mengembangkan produk atau layanan yang lebih berkelanjutan. Yang kedelapan yaitu kinerja finansial vs etika, yaitu menganalisis keseimbangan antara pencapaian target finansial dan komitmen etis. Yang kesembilan ada benchmarking, yaitu membandingkan kinerja etika tanggung jawab sosial dengan standar industri atau perusahaan yang terkemuka. Yang ke-10 ada perbaikan berkelanjutan, yaitu mengevaluasi respon perusahaan terhadap pertemuan evaluasi yang sebelumnya. Jadi evaluasi ini sebaiknya dilakukan secara berkala dan melibatkan pihak internal maupun eksternal. Untuk mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif, hasil evaluasi dapat digunakan untuk meningkatkan praktek etika bisnis dan tanggung jawab sosial agar lebih baik lagi. Kesimpulannya yaitu, etika bisnis dan tanggung jawab sosial adalah dua konsep yang saling berkaitan dalam pengelolaan perusahaan. Etika bisnis memberikan dasar etis yang diharapkan, sementara tanggung jawab sosial memberikan kerangka kerja untuk mengimplementasikan etika bisnis dalam praktek bisnis sehari-hari. Tanggung jawab sosial memiliki beberapa manfaat, termasuk meningkatkan citra perusahaan, menaikkan dan meningkatkan karyawan, meningkatkan keuntungan, dan mengurangi resiko. Untuk itu, saya pamit undur diri. Nama saya Wisnu Bayu Kurniawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.